Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Iskandar Syah. Saya adalah dosen untuk mata kuliah analisis data geofisika 2 yang akan kalian tempuh selama satu semester ini. Mata kuliah analisis data geofisika 2 adalah mata kuliah yang membahas mengenai eh, perbedaan antara data akuisisi, data processing, dan data analisis, menjelaskan mengenai karakteristik data non-seismik, dan seterusnya. Mungkin kalian juga mengambil juga mata kuliah yang disebut dengan analisis data geofisika 1. Yang membedakan analisis data geofisika 1 dengan analisis data geofisika 2 adalah data geofisika 2 kita membahas untuk metode-metode non-seismik, sedangkan untuk analisis data geofisika 1 kita akan membahas mengenai metode seismik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai metode-metode non-seismik. Tentunya tidak akan semua metode non-seismik akan kita bahas di sini. Kita mungkin hanya membahas tiga atau empat maksimum metode eh, non-seismik. Terkhusus saya sudah mengkategorikan untuk metode-metode tersebut adalah metode resistivitas, metode gravitasi, metode magnetik, dan metode GPR. Nah, eh, perkuliahan ini akan dilaksanakan dalam 16 pertemuan, dengan dua pertemuan diantaranya adalah UTS dan UAS. Jadi total pertemuan langsungnya mungkin hanya ada 14 pertemuan. Eh, Kita akan belajar conceptual learning dan hands-on data analysis dari data geofisika yang kita miliki nanti. Beberapa software yang akan kita gunakan mungkin ada software Python, uh, coding menggunakan Python, Jupyter Notebook, QGIS atau PyGMT. Nah, data-data yang akan dimanfaatkan adalah data-data yang kalian gunakan ketika atau yang kalian rekam ketika melakukan pengukuran di Kulon Progo. Saya harap data-data tersebut lumayan representatif untuk menggambarkan apa saja yang harus kalian lakukan selain dari pengolahan data atau processing yang sudah kita lakukan di kuliah metode. Kuliah ini eh, strukturnya mungkin agak loncat-loncat dari satu coding ke coding berikutnya, karena pengerjaan yang kita lakukan itu adalah tahapan hingga interpretasi, bukan hanya tahapan sampai dengan processing. Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah data yang kalian miliki atau data yang kalian rekam itu harus digunakan untuk menjelaskan karakteristik informasi apa yang ada di bawah permukaan. Bukan hanya sekedar parameter yang terukur ataupun parameter fisis yang dicari, tapi apa informasi yang bisa kita dapatkan dari data di lapangan. Nah, kalian juga diminta, diharapkan mampu untuk mengidentifikasi noise dan outliers dari data, dan juga bisa mengidentifikasi adanya missing data atau measurement error, itu di bagian mana. Terus juga bisa menjelaskan mengenai konsep signal to noise ratio, dan diharapkan juga dapat menjalankan atau menjelaskan mengenai beberapa fungsi filtering, fungsi correction, fungsi transformasi, fungsi interpolasi, kegunaan dan manfaatnya dilakukan pada data kalian. Nah, dan juga diharapkan dapat menyusun workflow pengolahan data geofisika yang sistematis dan reproducible. Jadi bisa dilakukan oleh orang lain. Oke, sekarang eh, kita coba masuk ke pembahasannya. Hmm, Sebentar ya. Saya harap ini bisa terang sedikit. Jadi, eh, geological data processing workflow itu sebenarnya umum untuk semua data geofisika, di mana kalian akan memiliki data mentah awalnya. Nah, dari data mentah tersebut, kalian diminta untuk mengolah datanya, sehingga data tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk dilakukan interpretasi dan lain-lainnya. Nah, ini akan saya tunjukkan satu PPT. Mungkin ini gimana ya caranya, ya. Nah, oke.
Coba ini saya share screen. Share. Oke, coba sekarang share screen. Desktop. Mudah-mudahan kelihatan ya. Eh, jadi pengolahannya selalu seperti ini umumnya untuk beberapa data geofisika. Di mana kalian punya data raw. Data raw itu adalah data hasil pengukuran lapangan yang belum dilakukan apapun. Pure hasil pengukuran lapangan. Kita sebut sebagai raw data. Kemudian dari raw data itu kalian melakukan quality control. Memastikan data-data tersebut diukur secara akurat atau tidak, atau ada kesalahan dalam pengukuran. Itulah kenapa gunanya ketika kalian melakukan pengukuran geofisika, kita harus menyimpan log informasi ketika dilakukan pengukuran. Contoh, ketika kalian melakukan pengukuran GPR atau pengukuran gravity. Ketika kan kita melakukan pengukuran, kita melihat bagaimana kondisi sekitar kita. Di GPR sendiri ketika kita melakukan pengukuran, apakah ada um, material-material metal yang sedang bergerak atau yang masif di sekitar pengukuran. Kalau ya, itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa datanya itu akan menjadi data yang kurang baik. Ah, Ataupun juga kalian bisa lihat dari data GPR itu mengenai frekuensi transmitting sama frekuensi yang terekam oleh alat data kalian. Jadi kalau kita merekam dengan frekuensi 25 MHz, tapi ketika lagi membaca datanya, terus kita rubah dia menjadi domain frekuensi, ternyata data yang kita miliki itu dalam domain frekuensi itu ada di kisaran 10 Hz, berarti ada kesalahan di sana. Karena ada sinyal yang ditransmisikan oleh transmitter, tidak semuanya terekam oleh receiver. Ataupun kalau dalam data gravity, ketika kalian lakukan pengukuran, itu banyak sekali getaran-getaran yang terjadi oleh lingkungan, entah itu kendaraan yang lewat, entah itu sawah yang sedang dibajak, dan lain-lain. Itu bisa menjadi indikasi bahwa data kita itu baik atau tidak. Itu adalah tahapan dari quality control. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang secara menurut hemat saya ini adalah tahapan yang mungkin nggak akan bisa digantikan oleh AI. Ini adalah apa yang kalian lihat, apa yang kalian catat langsung di lapangan. Itu kenapa pentingnya data geofisika itu ditemani sama log data. Log data itu adalah informasi apa saja yang kalian dapatkan di lapangan ketika kalian melakukan pengukuran. Jadi itu penting sekali log data itu. Mungkin teman-temannya yang sudah pernah ikut join sama saya dalam pengukuran di luar kegiatan kampus mengetahui bahwa uh, log data ketika pengukuran itu akan sangat membantu sekali ketika kita sudah mulai melakukan processing data. Itu memberikan gambaran ulang mengenai apa sih yang kita lakukan pengukuran waktu waktu di lapangan, apa saja yang terlewatkan, dan itu bisa menjadi reminder untuk kita. Mungkin kita bisa mengingat dalam skala 1-2 hari ketika melakukan pengukuran, tapi mungkin 1-2 hal kita menyebabkan kita nggak bisa melakukan pengolahan data dalam 1-2 hari secara langsung, mungkin tertunda hingga 2 minggu. Nah, ketika 2 minggu kita kembali lagi ke data tersebut dan kita nggak ada informasi mengenai bagaimana ketika dilakukannya pengukuran, kita akan benar-benar dalam kondisi lost, nggak tahu lagi mau ngerjain apa nih. Ini di lapangan ngapain aja sih tadi? Ada fenomena apa di lapangan yang menyebabkan datanya kayak gini gitu. Nah, itu penting sekali. Dan eh, saya juga tidak bosan mengingatkan bahwa data log itu sebaiknya disimpan dalam dua format, yaitu digital dan juga analog. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan quality control, kita melakukan pre-processing data. Pre-processing data itu sebenarnya adalah langkah untuk melakukan eh, pembersihan data atau cleaning and preparation data sebelum dilakukannya processing. Nah, pre-processing ini nanti akan melibatkan mengolah data seperti adanya anomali pada data. Anomali ini harus dikategorikan apakah anomali karena geological uh, influence
atau noise, atau error pada pengukuran. Nah, ini harus diperhatikan. Dulu enggak, apa lagi rekam. Kemudian langkah berikutnya adalah processing. Pada langkah processing, kita melakukan analitik teknikal untuk data yang akan diolah. Sederhananya, kalau kita melakukan pengukuran resistivitas, kita melakukan pengukuran untuk mendapatkan data beda potensial dan kuat arus. Nah, sederhananya dalam processing, kita melakukan perhitungan di mana kita menerapkan faktor konfigurasi dan dua value tersebut untuk mendapatkan nilai resistivitas. Nah, itu adalah langkah processingnya. Setelah itu kita dapatkan, kita lakukan data enhancement untuk meningkatkan uh, data, baik itu secara kualitas ataupun secara resolusi. Dan setelahnya, kita dapat melakukan proses yang namanya inversion atau modeling. Ini adalah proses di mana kita membuat uh, geological model dari data pengukuran yang kita dapatkan di lapangan. Nah, tahapan final itu adalah validasi. Validasi ini kita bisa melakukan konfirmasi model berdasarkan data asli lapangan. Jadi kita hasilin versinya, kita running ulang, terus data dari hasil inversi tersebut kita bandingkan dengan data hasil pengukuran lapangan. Berapa residual yang kita dapatkan atau perbedaan data hasil pengukuran lapangan dengan hasil pengukuran atau hasil kalkulasi menggunakan model matematika yang kita buat. Ataupun kita bisa melakukan juga yang disebut dengan forward modeling. Jadi ada inverse modeling, ada forward modeling. Ini adalah back and forth proses pengolahan data untuk memastikan bahwa model uh, matematik yang kita buat itu akurat atau tidak. Oke, em, setelahnya coba kita lihat lagi di sini. Ini mungkin ya, saya nggak tahu ini kelihatan apa nggak di layar. Coba kalau nggak saya copy aja deh di PowerPoint. Hmm, ya, ada beberapa cara untuk pengolahan data geofisika. Ada resistivity, ada magnetic processing, ada gravity processing. Saya pindah-pindahin lagi ya. Ada juga, kan masih gravity salah lagi ada apa? Ada GPR processing. Nah, ini, ups. Nah, dimana hampir sama tadi seperti yang kita bahas di kondisi sebelumnya, dimana pada resistivity kita melakukan pengukuran lapangan, yang kita akan dapatkan nilai potensial dan resistivitasnya, ya sorry, potensial dan arusnya. Terus kita hitung untuk mendapatkan apparent resistivity. Dari apparent resistivity, kita membuat uh, subsurface resistivity model yang nantinya untuk digunakan dalam mencari uh, real resistivity-nya. Pun juga untuk metode magnetik dan metode gravity, di mana kita dapatkan hasil pengukuran lapangan, mencari anomalinya, memproses anomali tersebut. Kalau di magnetik kita melihat susceptibilitas dari magnetiknya untuk menginterpretasi kondisi geologinya, sedangkan di gravity kita melihat density modelnya untuk melakukan interpretasi geofisika. Nah, saya nggak mau videonya terlalu panjang, cukup aja mungkin sampai di sini. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah uh, dalam pengolahan data geofisika tadi, kita ada uh, yang namanya quality control dan pre-processing. Nah, quality control dan pre-processing ini adalah mungkin dua, dua subjek yang mungkin terlewatkan ketika kita melakukan pengolahan data di Kulon Progo kemarin. Nah, tugas kalian adalah coba dari data hasil Kulon Progo pengukuran kemarin,
Kita coba fokus ke data restivitas dahulu. Coba temukan atau kira-kira quality control apa yang bisa kalian terapkan untuk data restivitas di Kulon Progo kemarin. Pun juga tahapan pre-processing apa yang kalian bisa terapkan di data Kulon Progo. Itu aja tugasnya untuk minggu ini. Eh, Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.